Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Petrus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang sedang mengalami penganiayaan karena imannya kepada Kristus. Sehingga lewat surat ini Petrus mengingatkan mereka supaya mereka tetap teguh dalam imannya, tetap bertanggung jawab di dalam imannya. Namun Petrus juga mengingatkan mereka sebelum mereka menghadapi bersaksi terhadap orang-orang yang menentang iman mereka, maka mereka harus terlebih dulu menguduskan Kristus di dalam hidupnya, di dalam hatinya sebagai Tuhan. Artinya memberikan prioritas, fokus utama, tempat yang paling baik kepada Kristus di dalam hati mereka, supaya mereka kuat memiliki kekuatan menghadapi penganiayaan, menghadapi ancaman, tantangan yang datang dari para pembenci Kristus. Untuk melakukan hal itu tentu saja kita harus terlebih dahulu menguduskan diri kita, membersihkan hati kita. Karena Kristus tidak akan mau berdiam, Roh Kudus tidak akan mau berdiam di dalam hati yang kotor, tetapi harus dalam hati yang bersih. Karena Allah, Yesus, Roh Kudus itu kudus. Sehingga untuk menguduskan Kristus, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan kemudian dikatakan, bersiap-siaplah, siap sedialah pada segala waktu. Ini menunjukkan bahwa untuk menyaksikan iman kita, memperjuangkan iman kita, menjelaskan iman kita, menjelaskan pengharapan kita akan Tuhan, itu bisa saja datang dalam waktu yang tidak kita duga. Bisa saja datang secara spontan. Misalnya bisa saja suatu saat kita duduk di ruang tunggu rumah sakit, kemudian berbicara dengan orang sebelah kita. Itu adalah kesempatan mungkin untuk menyampaikan kesaksian iman kita. Itu juga bisa terjadi ketika kita satu mobil dengan orang lain, ketika kita dalam perjalanan bersama-sama dengan orang lain, ketika kita ada di pekerjaan bersama-sama dengan orang lain. Intinya kapanpun, dalam situasi apapun, siap sedialah. Untuk menjadi siap sedia, maka kita harus memiliki modal pengetahuan tentang firman Tuhan. Modal pengetahuan tentang pengharapan kita, sehingga kita bisa menyaksikannya, menjelaskannya kepada orang lain. Karena itu adalah pertanggungan jawab kita kepada orang-orang yang menginginkan pertanggungan jawab dari kita tentang pengharapan itu. Jika kita bicara tentang pengharapan, bicara tentang Tuhan, bicara tentang kasih, maka orang-orang yang mendengarkannya tentu mengharapkan ada pertanggung jawab kita. Kita bukan hanya asal ngomong, omdo, tetapi perbuatan kita, sikap kita, hati kita juga harus sesuai sejalan dengan apa yang kita saksikan, dengan apa yang kita imani. Sehingga dengan demikian itu perlu dipertanggungjawabkan. Namun yang terakhir saudara-saudara, katakan dalam menyampaikan pertanggungjawaban itu, kesaksian itu, kita juga harus menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan kerendahan hati, dengan keramah tamahan. Kita tidak perlu melayani orang yang ingin berdebat kusir dengan kita tentang keyakinan, tentang iman. Kita tidak perlu menjatuhkan orang lain melalui perdebatan-perdebatan tentang iman. Tapi mari sampaikan itu dengan kelemah lembutan. Sampaikan itu dengan
keramah tamahan, dengan kerendahan hati, dan tetap menjaga, menghormati keyakinan orang lain. Apalagi di Indonesia ini kita hidup dalam pluralisme. Lingkungan kita adalah lingkungan yang heterogen, yang terdiri dari berbagai agama, berbagai keyakinan. Maka kita harus berhati-hati, kita harus benar-benar memiliki strategi. Dan strategi yang paling utama untuk menyampaikan firman Tuhan, menyaksikan iman kita adalah dengan bersikap lembut, hormat, dan ramah. Karena itu adalah sikap kasih. Jika kita menyaksikan iman kita dengan kasih, bukan karena ego, bukan karena keinginan untuk menonjolkan diri, maka orang lain akan melihat itu sebagai sebuah kesaksian yang hidup, yang berbuah, dan mudah-mudahan kesaksian kita menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Karena itu saudara, kuduskanlah Kristus, fokus kepada Kristus, prioritaskan Kristus di dalam hidupmu, sehingga engkau akan mendapatkan sukacita, mendapatkan pengharapan yang dari Kristus. Dan apapun yang kita hadapi, tetap setia kepada imanmu, setia kepada keyakinanmu kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk menguduskan Engkau di dalam hati kami, menguduskan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Kami juga harus mempertanggungjawabkan iman pengharapan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk melakukan itu dengan sikap kasih, kelemah lembutan, keramahan, dan saling hormat menghormati. Sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kami, tapi kesaksian iman kami lewat perbuatan dan ucapan bisa menjadi berkat, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, itulah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.